mengapa pendidikan Pancasila harus dilaksanakan setiap jenjang pendidikan dan harapan yang akan dicapai dengan pendidikan Pancasila tersebut. Agar siswa dapat mengembangkan karakter manusia Pancasila dalam pemikiran, sikap, dan tindakan. Ada kasus-kasus kekerasan, opsi pelecehan terhadap nilai-nilai Pancasila yang terjadi di Indonesia. Salah satunya penyebabnya adalah kurangnya pemahaman terhadap pendidikan Pancasila. Kekerasan dari seorang guru, misalnya adanya game di sekolah yang mengadakan tindakan kekerasan terhadap sesama di sekolah, adanya tawuran antar pelajar di beberapa sekolah. Bagaimana Anda untuk pendidikan Pancasila dengan cara menanamkan nilai-nilai Pancasila yang menolong dan bertanggung jawab. Adalah kurangnya pemahaman terhadap Rasa misalnya adanya di sekolah yang mengadakan tindakan kekerasan terhadap sama warga sekolah. Adanya tawuran antar pelajar di sekolah. Malah lah sudah. sejauh mana pemahaman Anda Jadi panitia harus buat gambar detail dalam apa. Sejauh mana pemahaman saudara tentang pendidikan Pancasila? Sejauh mana pendidikan Pancasila ya? Menurut saya sih pendidikan Pancasila itu pendidikan yang paling penting di pendidikan. Soalnya Pancasila itu kan mencakup semua, mencakup perbedaan semua jadi satu Pancasila itu. Nah, Pancasila itu sebetulnya selain pedoman hidup juga pedoman kita semua tuh, karena kita nih banyak di sini, ada yang agamanya banyak, suku banyak, jadi kita tuh tidak disatukan sama Pancasila. Karena pokoknya Pancasila tuh udah valid lah, udah pas untuk bangsa kita. Pertanyaan selanjutnya, alasan mengapa pendidikan Pancasila harus dilaksanakan di setiap jenjang pendidikan dan harapan yang akan dicapai dengan pendidikan Pancasila. Kenapa sangat penting ya? Kenapa sangat penting Pancasila itu ya? Karena itulah supaya kita tuh lebih, yang muda-muda nih, yang generasi muda nih lebih paham soal kebersamaan, soal pokoknya menghargai lebih ke perbedaannya. Sama Pancasila tuh pentingnya untuk pokoknya walaupun kita beda-beda gitu, kita tuh tetap bisa saling menghargai gitu kan. Kalau misalnya saya ini kan suku Melayu gitu kan, nah kalau saya ini sukunya suku Dayak. Nah walaupun kami beda, kalau dari agama pun beda sama suku itu beda, tapi karena adanya Pancasila, karena kami sudah belajar dari SD sampai SMA atau kuliah gitu kan soal Pancasila, jadi kami itu bisa paham gimana cara yang menghadapi. Jadi suku sama agama itu tidak menjadi halangan kita saling bersama gitu. Dan harapannya tuh semoga pendidikan Pancasila itu tetap ada, terus banyak yang pokoknya banyak yang pengajar itu banyak yang ngasih tahu kalau Pancasila itu pentingnya tuh gini loh, manfaat ini. Jadi bangsa itu tuh jadi tetap satu gitu, walaupun banyak yang beda-beda tetap satu gitu. Harapannya itu sih tetap sama-sama ya. Pertanyaan selanjutnya, cara seperti apa pendidikan Pancasila itu harus diberikan agar mudah dipahami dan dimengerti? Metodenya sih kalau saya sekolah dulu ya, itu metodenya ya dari pengajarannya itu gimana dia ngajarin itu lebih gampang. Dari satu lingkup kecil aja, satu kelas itu aja kita kan ada yang beda-beda agama, Islam, Katolik itu kan, ada yang kulitnya hitam, kulitnya putih itu kan, tapi pengajar di sana tuh ngajarin kita tuh gimana ya, ini tetap kawan gitu, tetap kawan,
ini walaupun beda kawan kita ini satu bangsa kita gitu. Terus metode yang lain tuh dari segi agama. Nah agama tuh di Pancasila itu kan ada kan agama sila satu, ajaran Tuhan yang Maha Esa. Itulah yang dari agama, pokoknya dari lingkup kecil. Mama bapak kita tuh pokoknya dari keluarga sama sekolah, pokoknya yang lebih mudah dipahami soal kehidupan sehari-hari gitu. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya, saudara, apakah banyaknya kasus-kasus kekerasan, korupsi, pelecehan terhadap nilai-nilai Pancasila yang terjadi di Indonesia? Kalau menurut saya sih itu kan dari kurangnya pendidikan Pancasilanya sih, tapi tergantung manusianya. Kalau manusianya itu ya memang agak-agak gimana ya, agak-agak salah gitu, walaupun pendidikan sebagus apapun, tapi kalau diri kita itu salah ya tetap nggak bisa. Jadi yang dibuat itu ya kitanya tuh paham nggak soal Pancasila. Saya yakin kalau yang di SMA, yang pokoknya yang kuliah atau apapun ngajarin kita tuh soal Pancasila tuh udah betul, tetap udah betul, pemahamannya pun udah betul, tergantung kitanya aja, tergantung kita. Betul. Sejauh mana pemahaman sadar tentang pendidikan Pancasila agar siswa dapat menggambarkan karakter manusia Pancasila dalam pemikiran, sikap, dan tindakan. cara seperti apa pendidikan itu harus diberikan agar mudah dipahami dan dimengerti? Dengan cara menanamkan nilai-nilai Pancasila, contohnya tolong menolong dan gotong royong. Cara seperti apa pendidikan Pancasila itu harus diberikan agar mudah dipahami dan dimengerti? Dengan cara kita menanamkan nilai Pancasila, contohnya dengan tolong menolong dan bergotong